Halo sahabat desa, apa kabar semuanya? Saya doakan kita masih sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Masih seperti biasa sahabat ya, masih seputaran kopi, masih disambut dengan pohon kopi saya yang bagus-bagus dan gini-gini ini sahabat ya. Oh iya, buat sahabat yang baru singgah di channel YouTube ini, saya mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat ya. Jadi begini sahabat, hari ini saya mau berbagi informasi, tapi sebelumnya saya mau bilang juga sama sahabat, saya bukan ahlinya kopi, bukan pakarnya kopi sahabat ya. Yang pasti saya cuma ingin berbagi informasi dengan sahabat-sahabat saya yang sama-sama petani kopi. Kiranya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu. Kalau seandainya sahabat punya informasi di tempat sana atau bagaimana cara perawatannya, bisa juga berbagi informasi sahabat ya. Jadi begini sahabat, saya ingin berbagi informasi karena kita menanam kopi sahabat ya. Jadi yang kita mau ambil itu hasilnya. Nah, jadi bagaimana sih caranya merawat supaya buahnya itu bisa lebat, panennya bisa banyak. Nah, itu sahabat ya. Saya mau berbagi informasi, jadi tetap ikuti update saya. Baik sahabat desa, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya ingin berbagi sedikit ya informasi bagaimana sih caranya merawat buah kopi supaya buahnya itu lebat, bagus-bagus, gini ya. Tapi sebelumnya yang ingin saya sampaikan ya sahabat ya, saya ingin berbagi informasi ini apa yang terjadi di tempat saya transmigrasi sahabat ya. Jadi saya selalu sampaikan beda tempat itu beda cara perawatan. Beda tempat beda cara perawatan sahabat. Mungkin di tempat saya begini, bisa jadi di tempat lain beda lagi sahabat. Jadi seperti itu ya, jangan nanti wah kalau di tempat saya begini kok di tempat sana begitu. Nah itu lagi ya sahabat ya. Jadi kembali beda tempat beda perawatan. Oke. Jadi begini sahabat ya. Supaya buah kopi lebat itu sahabat ya, tak kasih lihat dulu buahnya ya kalau nggak percaya. Lihatin tuh sahabat, buahnya lihatin bagus-bagus gini sahabat ya, jangan lebat-lebat sahabat, mantep lihatin, tak lihat di bawah itu, jangan bagus tenan sahabat ya. Jadi begini sahabat, kalau di tempat saya pertama itu yang harus dijaga itu adalah wiwilannya sahabat. Nah seperti ini yang di atas ini sahabat ya, tunas-tunas di atas ini itu harus dipangkas. Kalau seandainya dia terlalu lebat, tidak jadi sahabat. Jadi yang kita pilih itu ya buah ranting-rantingnya yang produktif, kemudian ranting rajanya itu yang harus sahabat, harus dikasih hilang. Karena apa? Karena kalau cuma ranting-ranting yang tidak produktif itu sahabat, itu biasanya cuma menghabiskan nutrisinya saja ya, cuma ngabisin makanannya buat ranting-ranting utama itu sahabat ya, seperti ranting rajanya apa segala macam itu cuma dihabisin sama ranting-ranting yang tidak produktif sahabat. Nanti kalau sahabat mau kurang paham dengan ranting-ranting yang bagaimana sahabat bisa lihat video saya sebelumnya sahabat ya, karena saya sudah menjelaskan cara prosesnya milih ranting-ranting itu ya, kurang lebih seperti itulah. Saya sudah berbagi informasi tentang cara memilih ranting bakal yang bagus dengan yang tidak bagus sahabat ya. Jadi itu sahabat ya, kalau dalam satu pohon kopi seperti ini sahabat, dalam satu pohon ini ya, kemudian terlalu banyak ranting, itu biasanya malah nggak jadi kopi sahabat. Karena apa? Karena ranting yang produktif dengan yang tidak produktif itu sudah campur aduk jadi satu. Jadi pada saat mau proses berbunga itu eh, semua ikut, karena ranting yang tidak produktif juga kadang-kadang dia menghasilkan sahabat, tapi tidak banyak, dia menghasilkan tadi tapi tidak banyak. Nah itu yang menyebabkan buahnya tidak bisa lebat sahabat ya, tidak bisa lebat. Karena apa? Ranting yang tidak produktif itu juga jadi pada saat ranting utamanya itu mau menghasilkan bunga yang begitu banyak, buah yang begitu banyak, itu sarinya itu terbagi dengan ranting-ranting yang tidak produktif itu sahabat ya.
Jadi begitu. Pokoknya pemangkasan, pembersihan pohon itu yang sangat penting sahabat ya. Supaya buahnya bagus seperti ini sahabat. Lihatin tuh sahabat. Lebat-lebat sahabat buahnya. Nah, nggak percaya, kasih lihat ini sahabat. Tuh, delok nih, buah jangan lebat-lebat waktunya panen ini sahabat, lihatin. Wah, mantap sahabat ya. Kemudian sahabat, nah ini kalau di tempat saya sahabat ya, karena pohon kopi ini sangat senang dengan sinar matahari sahabat, bener, dengan sinar matahari, tapi tidak suka juga terlalu panas. Kalau terlalu panas itu biasanya kuning-kuning daun-daunnya, nggak bisa hijau-hijau seperti ini sahabat ya, nggak bisa. Jadi kalau di tempat saya itu otomatis ada sombarnya sahabat ya, tuh seperti sana. Kalau saya pakai di sini namanya sombar ya, pelindung, itu dadap, saya pakai dadap sahabat, karena untuk menanggulangi itu pada saat kemarau saya ada sombar. Tapi sombar juga harus dijaga sahabat, harus dipangkas, harus dibersihkan, ibarat jangan terlalu rimbun ya, karena kalau terlalu rimbun itu tadi kembali, kopi itu tidak suka kalau tidak kena sinar matahari. Benar ini sahabat, ingat itu. Karena apa? Karena pada saat proses pembungaan itu biasanya nggak jadi sahabat, itu biasanya bunganya nggak jadi. Nah, tak kasih lihat ya, ini kan musim bunga, itu kalau tidak kena sinar matahari biasanya tidak jadi sahabat. Jadi memang harus bersih sahabat ya, maksudnya dalam artian wiwil-wilannya itu atau tunas-tunas yang tidak produktif itu harus dikasih hilang supaya buahnya itu lebat sahabat. Nah kemudian lagi, kopi supaya menghasilkan buah yang banyak itu harus bersih juga sahabat ya. Jadi nggak ada rumput, harus disemprot ya. Jadi rumput itu nggak ada, jadi bawah-bawahnya itu bersih. Jadi sari dia bisa mengambil makanan, kemudian bisa berbunga, kemudian bisa menghasilkan buah yang lebat-lebat seperti ini sahabat. Tak kasih lihat sahabat ya. Kelihatan tuh. Jan ginu lebat-lebat sahabat ya. Dah mantap tenan kopi saya ini sahabat. Nah, jan mantap pol. Ini lebat sekali loh sahabat. Jadi begitu sahabat ya. Apa namanya? Pada saat untuk perawatan kopi itu yang pertama itu wiwil, yang saya bilang tadi harus diwiwil, kemudian harus di apa namanya? Harus dikasih bersih bawahnya, harus disemprot, jangan sampai ada rumput, kemudian disemprot hama, kemudian dikasih pupuk. Nah ini sahabat, kasih lihat buahnya ini, lebat-lebat, bagus-bagus sahabat ya. Jangan montok-montok, semok-semok ya, kok bisa sahabat ya. Jadi kembali lagi sahabat ya, di tempat lain atau di daerah lain itu biasanya beda tempat, beda cara perawatan. Begitu juga di tempat saya sahabat ya. Sebenarnya kopi ini sahabat, karena biasanya kita sebagai petani itu ingin menghasilkan buah banyak, jadi ranting seenek-eneknya, seadanya, semuanya ini dirawat sahabat, dipelihara, supaya, karena ada yang bilang semakin banyak ranting, semakin banyak tunas, semakin banyak juga hasilnya. Tidak sahabat, sekali lagi saya tekankan tidak sahabat ya. Jadi yang pertama itu proses pemimilan sahabat. Sehebat apapun kita kasih pupuk, kita apa namanya, kita pupuk, kita semprot, kalau proses pewiwilannya itu tidak bagus dan tidak terkena sinar matahari, tidak jadi sahabat. Bunganya itu tidak jadi bunganya. Jadi memang proses yang dasar kalau menurut saya itu, pemiwilan itu harus, kemudian perawatannya, pemupukannya itu memang sangat penting itu sahabat. Tapi ya itu harus pintar-pintar memilah. Memang kalau kopi itu cuma itu yang susah sahabat, membedakan tunas raja, tunas cacing, tunas produktif dengan yang tidak produktif. Nah itu memang yang apa namanya, yang susah sahabat ya. Tak kasih lihat kopi-kopi saya sahabat nih. Jan bagus-bagus, lepat-lepat. Buahnya mantap-mantap sahabat ya. Wah,
Nih, lihat lagi. Jan, buahnya rapat-rapat loh sahabat. Nah, lihatan buahnya. Jan, lepat-lepat sahabat ya. Buahnya mantap sahabat ya. Jadi begitu sahabat ya. Sekali lagi saya cuma berbagi informasi. Kalau sahabat mau tanya, mau apa namanya, kurang jelas, sahabat bisa komen, nanti tak jelasin lagi sahabat ya. Baik sahabat, mungkin seperti itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila informasi yang saya sampaikan kurang jelas ya. Tapi kalau sahabat mau tanya-tanya, silahkan sahabat komen. Nanti pasti tak jawab sahabat ya. Tetap saya mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat ya. Salam anak transmigrasi.